Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, CEO Tang Marswaid. Ya, kita akan membicarakan hukum pidana. Nah, saya masuk dulu pengertian hukum pidana. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum pidana? Jadi pengertian ini sebenarnya menunjukkan ada dua kata, yaitu hukum dan pidana. Hukum dan pidana. Nah, hukum berarti seperangkat peraturan yang menunjukkan larangan, keharusan tentang aturan hidup yang mengatur tata tertib masyarakat yang bila mana dilanggar akan dikenai sanksi. Nah, arti yang sebut ini arti yang sangat umum, ya. Nah, itulah pengertian hukum. Boleh cari lagi pengertian lain dari pendapat lain, ya, tentang apa itu hukum. Nah, kemudian pidana. Apa itu pidana? Nah, pidana adalah penderitaan atau nestapa, ya, penderitaan atau nestapa. Nah, jadi dengan demikian hukum pidana adalah hukum yang memberi penderitaan kepada setiap orang yang melanggar peraturan hukum pidana itu. Itu dia. Baik. Nah, mengapa disebut atau dikatakan memberi penderitaan atau nestapa? Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang bebas menurut kemauannya dalam segala hal keinginannya. Nah, itu sudah pemahaman yang perspektif dari sosiologisnya, ya, kalau kita lihat. Nah, jadi dengan demikian dengan hukum pidana seseorang itu dihukum dengan cara merampas haknya, terutama hak kebebasannya. Nah, padahal tadi manusia itu kalau kita lihat dari perspektif sosiologisnya adalah makhluk yang ingin bebas, ya, bebas dalam segala hal keinginannya. Tetapi apabila kebebasan itu dirampas, maka itu merupakan suatu penderitaan, ya. Sebab begini, bila seseorang itu dijatuhi hukuman mati, maka dirampaslah hak hidupnya setelah lebih dahulu dirampas kebebasannya. Nah, kemudian bila dijatuhi hukuman penjara atau kurungan, maka dirampas hak kebebasannya. Nah, bila dijatuhi hukuman denda, maka dirampaslah hak kekayaannya. Nah, itulah yang makanya disebut bahwa hukum pidana itu adalah hukum yang memberi penderitaan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana, ya. Karena intinya adalah pidana itu merampas hak dari seseorang, baik itu hak hidup kalau dia jatuh hukuman mati, hak kebebasan itu kalau dia jatuh hukuman penjara, dan hak menikmati kekayaan kalau dia jatuh hukuman denda, ya. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat dalam doktrin, ya, atau pendapat para ahli dijumpai beberapa pengertian tentang hukum pidana, ya. Nah, ini doktrinnya, doktrin. Jadi kita lihat dalam sudut perspektif akademisnya. Nah, ada dikenal hukum pidana adalah hukum sanksi. Nah, ada juga yang pendapat yang mengatakan hukum pidana adalah hukum norma. Nah, ada juga yang memaparkan hukum pidana dalam arti objektif. Dalam arti objektif ini meliputi dua hal, yaitu hukum pidana material
dan hukum pidana formil. Ya. Kemudian hukum pidana dalam arti subjektif dan hukum pidana dalam arti umum dan khusus. Yang terakhir ada hukum pidana sebagai hukum publik. Nah, ini adalah pendapat-pendapat para ahli ya, yang mencoba memaparkan pengertian hukum pidana itu. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu mengapa hukum pidana itu disebut hukum sanksi. Ya. Baik, saya jelaskan. Hukum pidana sebagai hukum sanksi. Nah, dia disebut hukum sanksi adalah karena cirinya yang khas. Nah, ciri daripada hukum pidana ini sangat khas sekali. Ya, di mana hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma tersendiri, melainkan hanya mengandung sanksi belaka. Jadi harus kita pisah, ya. Hukum pidana tidak mengenal norma. Hukum pidana hanya mengenal sanksi. Ya. Jadi kalau demikian norma itu ada di mana? Norma dari semua hukum ada pada hukum yang lain. Misalnya di hukum perdata, di hukum dagang, di hukum agraria, di kebiasaan, ya, dan lain-lain. Ya, di sini dia. Sedangkan sanksi ada di hukum pidana. Jadi apa hubungannya? Ya. Nah, untuk itu hukum pidana itu hanya untuk menguatkan agar norma-norma yang ada di hukum yang lain itu ditaati atau dihormati. Itu dia. Nah, jadi sanksi hanya di pidana, norma ada di hukum lain. Nah, contoh begini. Contoh. Dalam hukum perdata ada norma yang mengatur, ya. Siapa yang mau memiliki barang milik orang lain harus dilakukan dengan aturan hukum. Itu apa? Jual beli dan atau hibah. Ya. Itu sudah ketentuan. Ya, katakanlah ada di sini barang di telase toko. Nah, kalau kita ingin memiliki barang itu, tentu barang itu kan milik pemilik toko. Maka harus ada jual beli. Kita beli, maka terjadilah peralihan hak. Ya. Terjadi hak dan kewajiban. Saya sebagai pembeli, kewajiban saya adalah menyerahkan uang sebagai pembayaran. Hak saya adalah menerima barang. Ya. Kewajiban daripada pemilik toko adalah menyerahkan barang itu kepada saya. Nah, itu dia. Nah, tetapi ya, andai kata saya ya, melanggar norma itu, ya, artinya saya mengambil barang itu dari toko, lalu saya pergi tanpa membayar, nah, itu namanya saya sudah melanggar norma jual beli. Norma jual beli. Nah, dalam hukum pidana, perbuatan saya itu disebut pencurian. Ya, pencurian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hubungannya. Ya. Melanggar norma berarti melanggar hak orang lain. Nah, agar hak orang lain itu pulih, agar hak pemilik toko itu pulih, maka tugas pidana lah memberi sanksi kepada saya. Ya, memberi sanksi kepada saya. Itu tentu hukuman, ya, hukuman penjara misalnya. Nah, jadi kehadiran hukum pidana hanyalah bertugas untuk mengatur sanksi dengan maksud memaksakan agar norma itu ditaati, atau bila norma sudah dilanggar agar norma itu dipulihkan kembali. Ya. Nah, itu dia tentang hukum sanksi yang pertama, ya, tapi akan kita bahas lagi.
Nah, menurut para ahli ya, saya mengutip pendapat dari Karl Binding. Dia mengatakan begini, hukum pidana tidak ada mencantumkan norma. Yang ada hanyalah sanksi. Yang ada hanyalah sanksi. Nah, coba kita lihat KUHP. Ya, KUHP. Ya, terutama di buku kedua dan buku ketiga. Di sini dikatakan barang siapa, contoh ya 362 KUHP, barang siapa mengambil sebahagian atau seluruhnya barang milik orang lain dan seterusnya akan dikenakan hukuman maksimal 5 tahun. 338 contohnya, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan seterusnya akan dihukum maksimal 15 tahun. Nah, jadi di situ barang siapa melanggar akan dikenakan hukuman. Nah, inilah yang maka dikatakan bahwa hukum pidana tidak mencantumkan norma. Ya. Nah, tetapi pendapat daripada kaum yang mengatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung norma, semisal Karl Binding ini, sebenarnya tidak semua benar. Ya, tidak semua benar. Karena tidak selamanya bidang kehidupan atau norma itu diatur oleh hukum di luar hukum pidana. Nah, contohnya begini. Undang-undang lalu lintas mengandung larangan dan keharusan. Nah, dalam praktek lalu lintas ada larangan melewati atau mengharuskan agar jalan terus. Ya, kita ambil contoh. Ya, lampu merah itu adalah larangan untuk melewati. Atau ada tanda verboten, itu adalah larangan melewati. Tidak boleh. Itu adalah larangan. Kalau itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Kemudian di jalan raya juga kita lihat, jalan sebelah kiri, jalan terus. Nah, lampu merah, kita tidak boleh stop, berhenti. Tapi kita harus jalan terus sebelah kiri. Kalau kita berhenti, maka kita sudah melanggar yang namanya keharusan. Ya, keharusan. Nah, jadi itu kita jumpai di dalam undang-undang lalu lintas ya. Nah, norma pada hakikatnya itu berbentuk larangan atau verboten dan keharusan atau verboten ya. Nah, itu dia norma ya. Nah, jadi undang-undang lalu lintas itu merupakan peraturan yang bersifat publik ya. Dan ancaman hukumannya juga berpedoman pada pasal 10 KUHP. Nah, jadi boleh saya katakan dengan gambaran demikian dapatlah dikatakan bahwa secara tidak langsung, ya, ingat ya, secara tidak langsung hukum pidana juga mengandung norma, ya, tapi secara tidak langsung ya. Nah, yang kedua, di samping itu ada juga petunjuk yang menggambarkan bahwa hukum pidana mengandung norma. Nah, itu pada ketentuan pasal 164 KUHP. Ya, 164 KUHP. Nah, ketentuan ini menunjukkan bahwa secara implisit, ini dia secara implisit, hukum pidana mengandung norma, yaitu dalam hal keharusan, ya, keharusan. Nanti bisa kita lihat di dalam pasal 164 KUHP itu ya. Nah, jadi ketentuan yang menyatakan bahwa hukum pidana mengandung norma adalah ketentuan yang pertama secara tidak langsung dan yang kedua secara implisit. Ya, itu ya. Nah, jadi bila ditelaah apa yang terkandung dalam setiap peraturan misalnya, ya, hukum pidana selalu mengandung dua hal, yaitu norma dan sanksi. Ya. Norma tadi ada, yaitu dalam arti tidak langsung dan implisit. Kemudian sanksi
Nah, itu dia, itu kata kunci dalam hukum pidana ya. Nah, inti dari norma adalah suatu ketentuan mengenai sikap yang harus ditentukan atau disikapi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sudah katakan tadi, bentuk norma adalah larangan. Ya, larangan atau disebut juga dengan hormodin dan keharusan atau disebut juga dengan kebodin. Nah, dalam hukum pidana juga dijumpai hal-hal seperti itu, yaitu adanya larangan dan keharusan ya. Nah, dalam hukum pidana juga ada kalanya kadang-kadang kita jumpai larangan dan keharusan ini walaupun mungkin berbeda kata-katanya ya. Nah, jadi tidak dalam bentuk kata larangan atau keharusan, tetapi nanti secara implisit atau dapat dipersamakan itu adalah menunjukkan pada verbodin dan kebodin ya. Nah, sekarang kembali pada persoalan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Nah, pada dasarnya dapat diberlakukan kepada siapapun yang melanggar hukum yang manapun ya. Yang penting hukum itu mengandung norma ya. Nah, dengan demikian tugas sanksi apa? Apa itu tugas sanksi itu? Nah, jadi tugas sanksi dapat dilihat dari dua sudut ya. Yang pertama tentu sanksi merupakan akibat hukum dari pelanggaran norma. Artinya begini, seseorang itu sudah dihukum ya. Kenapa dia dihukum? Itu adalah akibat daripada dia melanggar norma tadi. Yang kedua, sanksi merupakan jaminan untuk diturutinya norma. Nah, kenapa kita tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana, misalnya mencuri atau memukul orang, atau menganiaya orang, atau memaki orang? Nah, jawabannya jelas adalah bahwa apabila kita melakukan itu, maka kita akan dikenai sanksi pidana. Dan itulah yang dikatakan sanksi adalah jaminan atau garansi untuk diturutinya norma. Ya. Jadi, justru itu bila hukum pidana dilihat dari sudut norma, maka hukum pidana disebut ilmu pengetahuan norma, karena hukum pidana terdiri dari norma. Ya. Nah, kemudian hukum pidana disebut hukum sanksi karena hukum pidana selalu disertai dengan sanksi ya. Oke, baik, sampai di situ pertemuan kita akan bertemu pada sesi selanjutnya. Oke, salam kecerdasan. Hop.